Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyiapkan obat intravena ya. Saya kira kemarin sudah sedikit bicara tentang, ya sedikit disinggung ya, tentang bagaimana menyiapkan obat intravena. Ya, macam-macam penyiapan obat intravena itu secara umum kita perlu menyiapkan dengan cara yang pertama rekonstitusi, yang kedua pengenceran, dan yang terakhir adalah pencampuran. Kemudian dilihat bukan dari sisi caranya, tapi jenis apa yang disiapkan, yang butuh penyiapan IV intravena secara spesifik itu ada dua macam, yaitu parenteral nutrition dan handling cytotoxic ya. Baik, untuk penyiapannya ya, secara umum kita kemarin sudah bicara tentang bagaimana memberikan obat intravena. Jadi dilihat dari kecepatan pemberiannya, ya, dilihat dari kecepatan pemberiannya, ada pemberian obat secara segera, yaitu IV bolus atau IV push. Ini biasanya volumenya kecil banget ya, volume kecil, kurang dari 10 mili. Kemudian ada juga yang perlahan lah, ya, perlahan itu bisa berupa drip kalau kurang dari 1 jam, ya, atau intermittent ya kurang dari 4 jam, ataupun infus ya lebih dari 4 jam, dan ini biasanya sangat dipengaruhi oleh volume ya. Untuk obat-obat dengan volume kecil atau sering disebut small volume parenteral kurang dari 100 mili itu pasti pemberiannya secara drip atau intermittent ya. Sementara kalau volume besar, large volume parenteral atau lebih dari 100 mili diberikan secara infus. Untuk cara pemberian yang pertama, ini disebut sebagai rekonstitusi. Apa itu rekonstitusi? Rekonstitusi itu adalah melarutkan bubuk atau serbuk ya, serbuk injeksi. Berarti kalau seperti ini, kita akan melakukan rekonstitusi pada obat seperti apa? Ya, pada obat yang bentuknya serbuk. Contohnya apa? Contohnya adalah antibiotik. Kemarin pada saat pengenalan obat injeksi sudah mengenal ya, ada sifotaksim, ada ampicillin, ada meropenem. Itu packagingnya itu vial, kemudian di dalam vial bentuknya serbuk ya. Dari pabrik belum ada pelarutnya ya, dari pabrik masih dalam bentuk serbuk saja, tapi biasanya ada pelarut bawaan kadang-kadang ya. Kalau yang mahal, yang produk-produk yang mahal biasanya ada eh, dilengkapi dengan ampul isi pelarut ya. Tetapi kalau yang murah biasanya kita melarutkan sendiri dengan aqua pro injeksi atau water for injection dari stok di rumah sakit ya. Kemudian yang kedua adalah pengenceran ya. Pengenceran adalah ketika sejumlah pil obat dilarutkan dan diberi secara tetes atau intermittent biasanya. Jadi obat ini awalnya sebenarnya volumenya kecil ya, tapi karena butuh diberikan secara perlahan berarti harus diencerkan ya. Pengencerannya itu bisa dalam 50 mili ya, kalau pakai siring pump itu 50 mili. Kalau pakai infus, robot infus ya biasanya paling nggak sampai 500 mili. Atau pakai botol itu biasanya 100 mili. Nah, jadi tujuannya memang menurunkan konsentrasi ya, menurunkan konsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mencampur. Apa itu mencampur? Campuran intravena itu adalah mencampurkan obat ya dengan obat lain atau dengan pelarut, atau kan obat pelarut obat atau obat pelarut saja atau obat dengan obat saja. Jadi mencampur itu artinya menyiapkan obat dengan cara mencampur yang minimal 2 sediaan. Umumnya campuran intravena karena campur-campur yang mesti volumenya lebih besar ya, sehingga pemberiannya biasanya infus. Ini paling banyak. Ini contoh yang spesifik ini, misalnya MG sulfat dengan NaCl. Ini untuk obat preeklamsia karena kebutuhan banyak, preeklamsia atau kejang. Itu MG sulfat sudah disediakan dalam bentuk tercampur dengan NaCl, kemudian disimpan dan diberikan sewaktu-waktu ya. Kemudian insulin dengan NaCl ini juga kadang dipakai untuk pasien dengan krisis hiperglikemia. Ya, ini kalau kita kenal di
masyarakat, insulin itu kan diberikan secara bolus ya, subkutan sebenarnya, maksudnya dengan cara cepat gitu ya, diberikan suntikan sekali langsung sudah gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit pada kondisi hiperglikemia yang sangat tinggi biasanya malah justru dicampur dengan pelarut gitu ya. Kemudian diberikan dalam bentuk drip intermittent ya dengan kecepatan tergantung dari tingkat hiperglikemia ini. Jadi dari konstitusi ini memang latar belakangnya adalah obat itu memang tidak stabil di dalam pelarut ya, tidak stabil di dalam pelarut. Sehingga memang eh, obat ini makanya tidak pernah disediakan oleh pabrik dalam bentuk larutan gitu ya, tetapi diberikan dalam bentuk serbuk. Namun kita tahu bahwa obat injeksi itu pasti harus diberikan dalam bentuk larutan, sehingga ya pasti harus dilarutkan dulu ya. Nah, kaitannya dengan penyiapan rekonstitusi ini ya, besok mungkin pas ketemu saja saya tunjukkan via dan ampul atau di saat praktikum ya. Memang kalau di kelas agak susah ya menunjukkan bagaimana kemudian melakukan rekonstitusi. Pada prinsipnya adalah kita siapkan vialnya, kemudian kita isi dengan pelarutnya, kemudian dihomogenisasi itu dengan cara uh, berputarnya apa uh, secara horizontal ya. Jadi berputar, jangan menggojok ya. Kita nggak perlu menghomogenisasi obat intravena dengan cara menggojok, tetapi harusnya dengan cara berputar secara horizontal ya. Dan yang perhatikan bahwa obat-obat hasil rekonstitusi ini umumnya tidak stabil ya. Umumnya tidak stabil dan memang karena tidak stabil sehingga memang harusnya disiapkan sebelum diberikan. Disiapkan sebelum diberikan. Begitu diberikan di rekonstitusi ya segera diberikan. Contohnya meropenem, omeprazol ya, itu hanya 6 jam ya rekonstitusi ya. Nah, ini kalau di USP yang lama 2019 ya, atau 2021 ya, saya baca itu tidak harus sebenarnya tidak harus secara aseptik ya. Jadi makanya ini praktek ini paling banyak dilakukan di bangsal, dilakukan langsung oleh perawat ya. Tapi ya memang kalau lebih aman ya bisa dilakukan secara aseptik di ruang steril. Kemudian yang kedua adalah pengenceran. Untuk pengenceran ini tujuannya biasanya untuk IV continue atau intermittent. Ini tujuannya mengurangi konsentrasi dan perlu durasi yang lama pemberian. Dan ini menguntungkan sekali ya di rumah sakit itu paling banyak pemberian itu paling aman sebenarnya secara atau intermittent ya, tidak secara bolus. Seperti yang saya sampaikan di kelas, pemberian secara bolus itu berisiko apa alergi ya, atau berisiko shock itu pada obat-obat yang alergenik ya. Nah, ini bisa diencerkan dalam kantong kecil ataupun spet 50 mili ataupun pada plakot infus gitu ya. Nah, ini bisa diberikan melalui infus piggyback ataupun pada infus utama. Ya. Piggyback masih ingat nggak? Ini infus. Nah, ini kalau ada cabangnya, kemudian ada infus lagi, ini namanya piggyback atau secondary infusion, infus sekunder. Ya, nah, ini contoh ini primary set, ini secondary set. Ya, ini yang pertama, kemudian secondary setnya itu adalah piggyback. Nah, ini cara pemberian obat IP untuk IV continue, IV pump ataupun sharing pump, itu pemberian IP yang perlahan. Ini sudah saya tunjukkan juga ya. Jadi alat-alatnya ini butuh ada. Ini kalau pakai sharing pump ini makanya 50 mili saja pengencerannya. Tapi kalau pakai infus ya, ya berarti bisa pakai obat yang besar ya. Ya ini pemasangan ya, contoh pemasangannya. Jadi itu infusion pump, infus, baru kemudian ini apa namanya kabelnya nanti disambungkan ke pasien. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu pencampuran intravena, ya, cara yang selanjutnya pencampuran intravena.
Sebenarnya pencampuran intravena itu mirip pengenceran ya, mirip pengenceran. Jadi kalau pengenceran itu hanya obat dan pelarut saja. Kalau pencampuran intravena bisa saja itu adalah obat dengan obat, misalnya mencampurkan ceftriaxone gitu ya, atau obat apa misalnya ya, ranitidin ke dalam paracetamol ya. Kita tahu paracetamol itu dalam botol infus ya. Ya, diberikan secara dengan infus ya, drip ataupun intermittent. Bisa saja kita menambahkan obat lain yaitu ranitidin. Tetapi ingat IV admixture itu harus diberikan disiapkan secara aseptik. Sehingga seharusnya memberikan atau mencampurkannya itu ya mestinya di ruang produksi steril ya. Jadi sebelum dipasangi infusion set, ini botol infusnya ini kan dibalikin. Botol infusnya kebalikin. Nah, ini botolnya kan gini. Nah, ini kan mestinya ada tempat untuk memasukkannya pakai rubber itu ya, karetnya, ada karetnya, tutup karetnya. Ini bisa kita isikan dengan obat. Ini namanya sudah disebut sebagai IV admixture. Bisa saja kita mencampurkan obat ke dalam pelapot infus. Ya, pelapot infus juga bisa ya. Ini dimasukkan obat ya. Ini namanya IV admixture yang sederhana. IV admixture yang kompleks itu ada di penyiapan nutrisi parenteral. Ini contohnya pakai Nutrimix ini. Ya, pakai Nutrimix. Pakai Nutrimix ya. Ini Nutrimix dari Nutrimix ini kalau kita lihat ya, dengan Nutrimix ini eh, alat atau mesin ini bisa mengatur berapa volume yang dibutuhkan. Jadi misalnya dextrose-nya 200 mili, asam aminonya 50 mili, lemaknya 10 mili. Ini diatur oleh ini, oleh mesin ya, oleh automatical mesin ya. Jadi bisa diatur berapa volume gitu, sehingga kemudian terbentuk obat langsung kecampur ya dalam satu sediaan gitu. Ini ada dua jenisnya, ada yang kayak gini, ada yang ini bentuknya. Ini sama, ini adalah pencampuran nutrisi parenteral dengan alat otomatis ya. Jadi kita nggak pakai manual tangan kita. Ini tujuannya adalah mengurangi kontaminasi, jadi lebih aseptis ya. Tapi secara full akurasi dosis kadang-kala malah nggak terlalu akurat ya. Lebih akurat pakai manual ya, pengambilan volume cairannya. Ini juga sama, bisa menyiapkan volume kecil ataupun volume besar ya. Nah, ini alat-alat yang dipakai ya, paling tidak mesti ada spare, ya ada pelapot atau wadah nutri apa ya, infusion bag ya, ada infusion bag ini. Beli kosongan ini ada ya, jadi beli kosongan infusion bag itu ada, itu cukup mahal juga ya. Saya pernah tanya, 50 ribuan ya satu hanya untuk wadahnya aja. Nggak ada isinya. Makanya praktek di Indonesia umumnya tidak menggunakan alat tidak menggunakan infusion bag kosongan, tetapi mencampurkannya adalah dengan cara memasukkan ke wadah yang lebih besar. Misalnya kita nyampur tadi ranitidin dengan paracetamol. Ranitidin itu kan ampul gitu ya, dalam ampul kecil ya, 2 mili. Yang 2 mili itu dimasukkan ke dalam botol paracetamol 100 mili. Kita pakai botolnya paracetamol langsung gitu ya. Kemudian kalau bikin nutrisi parenteral, kita juga biasanya menggunakan wadahnya dextrose. Wadahnya dextrose kan 500 mili. Nah, nanti dicampur-campurnya ke dalam pelapotnya dextrose 500 mili. Jadi asam amino dimasukkan ke dextrose, kemudian lemak dimasukkan ke dextrose dan seterusnya. Kemudian pasti ada obat yang itu bisa direfill ataupun dengan ampul ya. Ya, jadi memang prinsipnya adalah bahwa menyediakan atau menyiapkan sediaan IV itu harus tahu cara kerja aseptik ya, harus tahu cara kerja aseptik sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi dan nih ya memang kekurangan saat ini ya, kekurangan saat ini memang biasanya di penyediaan sarana aseptisnya itu ya di rumah sakit itu butuh
biaya untuk menyediakan sarana septis ya. Kemudian permintaan sebenarnya banyak ya. Kalau mau dituruti itu dokter tuh banyak yang meminta obat tuh sudah ready gitu, ready dengan obat-obat yang sudah dicampur gitu ya. Tetapi kan persoalannya kita juga perlu menghitung analisis biaya seperti apa ya. Nah, ternyata ada riset bahwa ternyata ketika yang menyediakan itu dari pihak farmasi itu malah lebih murah sebenarnya. Karena tidak ada obat sisa ya. Jadi misalnya ya banyak juga intinya obat itu kalau ampicillin ya itu kan 1 gram ya isinya. Ampicillin itu 1 vial itu isinya 1 gram. Padahal kalau anak-anak itu kebutuhannya paling hanya 100 miligram, 200 miligram ya, 150 miligram. Sehingga sebenarnya satu wadah ini nggak 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 habis gitu ya. Kalau itu diberikan ke perawat, perawat ya pasti hitungnya per obat itu hanya untuk satu pasien, ya. Tetapi kalau itu disediakan oleh farmasi, farmasi bisa membuat repackaging, membuat ini jadi misalnya ternyata A cuma 250 miligram, berarti bisa dibagi 4, jadi 3 wadah gitu ya. Jadi 3 wadah sehingga lebih hemat. Ya. Ya, jadi ada lagi juga kaitannya dengan pencampuran intravena itu, ada yang memang tujuannya itu juga memang menurunkan konsentrasi supaya mengurangi iritasi. Jadi menghindari konsentrasi obat yang tinggi itu kadang bisa mengurangi efek yang tidak, efek nyeri, ya, rasa tidak nyaman. Kemudian kelebihannya juga dengan volume yang banyak, kita bisa menjaga kadar itu bisa lebih baik ya. Kemudian dari sisi pertimbangan melalui oral kurang efektif, misalnya pasien dengan diabetes itu juga perlu diberikan secara IV, tetapi masih bisa dikontrol kecepatan. Baik, ini istilah-istilah dalam IV admixture ada large volume parenteral, udah tahu ya, lebih dari 100 mili. Maaf ini kok gendongan itu lupa. Ini LVP itu ditaruh di jarak sekitar 36 inci dari tempat tidur. Kalau lihat pasien, maka ini jaraknya adalah sekitar 36 inci. Ya. Kemudian ada LVP vehicle atau karier ya. Ini adalah cairan atau pelarut ya. Sementara produknya itu adalah produk dari pencampuran obatnya itu sendiri. Jadi ada obatnya, ada pelarutnya, dan ada produknya. Ini contoh pelarut ya yang umum digunakan. 2,5 dextrose in water. Itu sering ditulis D2,5W. Jadi tolong dipahami ya, karena umum banget ini direferensi. Kalau D5W berarti dextrose 5% dalam air. D5RL berarti dextrose 5% dalam bingkai laktat. D5LR sama ya, laktat trigger. D10W berarti dextrose 10% dalam air. Dextrose D5NS, dextrose 5% dalam normal salin. Normal salin itu NaCl 0,9%. Karena NaCl ada juga yang 3% ya, masih ingat kemarin pengenalan obat injeksinya. Kemudian ada juga istilah D2,5 setengah NS. D2,5 berarti dextrose 2,5%. Setengah NS itu apa? Berarti NaCl dengan konsentrasi setengahnya yaitu 0,45%. Ya. Berarti hipotonis karena NaCl 0,9% adalah cairan yang isotonis sehingga 0,5% ini hipotonis ya. Ini sama NS sudah tahu ya, SWFI itu sterile water for injection, BWFI bacteriostatic water for injection. Sterile water for injection ini sering dipakai untuk melarutkan obat ya. Kalau tidak ada bawaan dari dari pabrik, kita bisa melarutkan obat-obat yang serbuk injeksi tadi biasanya dengan sterile water for injection ya tergantung dari ininya ya kelarutannya ataupun tergantung dari kompatibilitasnya. Kalau misalnya di brosur tertulis larut dalam WFI dan
apa namanya kompatibel, ya bisa kita berikan dengan BMI. Ya, manfaat IV mixture ini bisa hemat cairan. Kenapa kok hemat ya? Karena pelarutnya jadi satu. Misalnya ada obat A, obat B, satunya obat C gede gini. Maka misalnya ini 10 mili, yang ini 20 mili, yang ini misalnya 100 mili. Kita mau campur ini, ya berarti kita keluarkan dulu 300 milinya. Ya 330 mili ya, karena kita mau memasukkan 20 tambah 10 itu 30 mili. Jadi kita keluarkan dulu 30 mili, ini dikeluarkan 30 mili, ini diisi dengan obat ini. Jadi yang tadinya harusnya mendapatkan 130 mili, jadinya mendapatkan 100 mili. Nah, ini kelebihan IV admixture. Yang dibuang gimana, Bu? Ya, yang dibuang ya dibuang saja ya. Kalau memang dilakukan di rawat inap ya, tapi kalau bisa kita melakukannya di ruang steril, ini 30 mili bisa dipakai, malah justru misalnya ada yang pasien lain juga membutuhkan, ini bisa kita siapkan. Dengan wadah apa, Bu? Ya pakai, bisa saja pakai infusion bag yang lain atau tempat obat yang lain. Jadi ini cocok ya kalau kita akan mengatasi pasien dengan restriksi cairan, misalnya pada pasien ginjal ya, pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian hemat vena. Hemat vena itu apa? Hemat tempat penyuntikan. Kalau dicampur-campur berarti tempat penyuntikannya cukup satu. Ini misalnya tangan pasien ya. Kalau dicampur-campur ini misalnya di sini nih ada satu obat, tapi ada obatnya di sini ada 3 campuran obat. Nah, kan cukup satu. Yang di sini ada 3 campuran lagi. Jadi cukup dengan satu tempat penyuntikan udah ada 6 ya. Misalnya ini ada 3 obat, ini ada 3 obat. Berarti ada 6 obat. Hingga lebih praktis, tetapi memang persoalannya adalah ketika kita mencampur maka ada potensi untuk mengalami inkompatibilitas atau ketidakcampuran. Nah, ini kerugian dari pencampuran IV adalah ketika ada preparation error ya. Kemudian ada reaksi dan interaksi. Interaksinya adalah interaksi in vitro yang sering disebut sebagai inkompatibilitas. Kalau kompatibilitas apa? Kompatibilitas itu berarti campur. Kalau kompatibel artinya bagus ya, aman. Kalau inkompatibel berarti tidak campur ataupun tidak cocok ya. Nah, memang reaksi ini tidak selalu terjadi, tapi bisa kita prediksi atau kita cek di data studi hasil inkompatibilitas. Kemungkinan ketidakcocokan ini bisa antara obat dengan obat, bisa obat dengan bahan tambahan ya atau bahan aditif, obat dengan kemasan atau wadahnya, bahan tambahan dengan bahan tambahan, atau bahan tambahan dengan wadahnya. Jadi ada banyak kemungkinan ya, misalnya kita nyampur obat A dengan obat B. Kita harus ingat bahwa obat A ini ada kandungan obat utama intinya, ada obatnya, ada wadahnya, ada bahan tambahannya. Begitupun obat B. Jadi ketika berinteraksi, maka bisa saja interaksinya adalah antara obat dengan obat, obat dengan bahan tambahan, obat dengan wadah. Dan itu bisa saja dari tempat obat satunya, gitu ya. Bagaimana cara kita mengecek kompatibilitas obat? Yaitu dengan buku Trisel ya. Ada 3 macam jenis ya kompatibilitas. Ada yang aditif ya, kemudian ada Y-side ya, dan ada solution. Apa bedanya? Kalau aditif itu artinya bahan tambahannya ya, yang menyebabkan ketidakcocokan. Ini bisa dicek ya. Kemudian Y-side itu artinya terjadi di selang infus ya. Kalau solution itu berarti dilarutkan dalam satu wadah, ya, ada satu wadah. Nah, ini misalnya begini. Ini artinya ini obat norepinefrin itu kompatibel ya, kompatibel. Sebentar.
maaf, ceftolozan, ceftolozan sulfat tazobactam ini berarti kompatibel dengan norepinefrin ketika bertemu di selang selang infus. Ya, ini karena ini Y site. Taunya kompatibel. Nih, kompatibel C ya. Ini tulisannya C. Nih, ya, taunya gimana keterangannya nih? Physically compatible with no loss of either drug in 4 hour at 25 degree. Ya, sementara ini maknanya adalah konsentrasi dari tolozan dan ini konsentrasi dari norepinefrin ya. Jadi ini kita lihat bahwa kedua obat ini adalah aman untuk dicampur, bukan dicampur ya, untuk diberikan bersama walaupun melalui selang infus yang sama. Sementara kalau untuk solution itu maknanya adalah easy admixture ketika obat A dan obat B dicampur dalam satu wadah. Misalnya ini maknanya ceftriaxone dengan dextrose 5% dalam NaCl, ini maknanya dengan konsentrasi ini 10 dan 10 sampai 40 gram ternyata konsentrasinya bertahan kehilangannya kurang dari 10%. Artinya kadarnya bertahan di atas 90% ya. Maknanya adalah kompatibel. Begitupun dalam dextrose 5% saja, ini juga begitu ya, kompatibel semua. Betul. Nah, ini drug insiring adalah ketika dicampur dalam satu spet, dalam satu seng. Ini contohnya ceftriaxone dengan lidocaine. Oh ya, ini MFR itu manufaktur ya, apa pabriknya. Lidocaine 1% ya dengan ceftriaxone ya pada kadar atau jumlah 450 mg per mili. Ini kita lihat ceftriaxone kehilangan kadar ya 5% dalam 5 minggu, tetapi tidak ada particulate matter, tidak ada presipitasi ya. Kemudian pada dosis yang ini ya, ini ada penelitian lain. Ini referensi berarti penelitiannya apa? Ini beda ya, referensinya berbeda. Ini 10% kehilangan ya. Nah, ini kesimpulannya satunya income, satunya home. Ya, kalau kayak gini kita amannya memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa penelitian income itu hasilnya berbeda. Kalau ada income dan com, sebaiknya kita mengikuti yang income supaya lebih hati-hati ya. Dan ini yesite, ya ini ceftriaxone di dalam acetaminophen ya, misalnya begitu. Ini kompatibel juga ya. Jadi memang inkompatibilitas itu adalah kondisi di mana ada reaksi fisikokimiawi antara senyawa satu dengan senyawa lain, yaitu bisa saja obat, bisa saja zat tambahan, bisa saja wadahnya. Dan ini bisa terjadi di di dalam satu selang infus, bisa saja dalam satu siring, bisa saja dalam kontainer atau dalam satu pelarut yang sama. Nah, kemudian ini bentuk ketidakcocokan dan kompatibilitasnya bisa fisik dan kimiawi ya. Kemarin sudah saya singgung kalau yang ini. Kalau fisik itu bentuknya fisik, ada bentuknya gitu ya, ada perubahan warna, ada perubahan gas, ada perubahan partikel atau presipitasi gitu. Kimia. Sementara kalau kimia itu tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat, tetapi pH-nya berubah, ada mungkin kalau dicek konsentrasi kadarnya berubah, dicek kadarnya, ya dicek obatnya ternyata degradasi. Tapi meskipun demikian bisa saja ya obat itu secara kimiawi itu income, tetapi secara fisik tidak gitu ya. Secara fisik tidak terlihat ada masalah, tetapi secara kimiawi ternyata ada perubahan-perubahan kimiawi. Ya. Jadi salah satu saja penuhi ya, atau maksudnya salah satu saja ada income, misalnya income fisik saja atau income kimiawi saja itu sudah disebut income. Artinya sudah harus kita waspadai, tidak boleh diberikan bersama
sama ya. Contohnya obat yang income fisiknya sangat terlihat itu adalah obat-obat yang tidak larut air, contohnya phenytoin dan diazepam. Ini adalah obat yang larutnya di dalam propilen glikol ataupun alkohol. Sehingga kalau ketemu sama air, ya ketemu misalnya dicampur dextrose in water, dicampur NaCl in water, ya pasti dia akan tumpah. Ini contoh penelitian yang menunjukkan adanya income terhadap wadah ya. Wadahnya itu adalah obat wadah-wadah yang jenis lama nih, non PVC bag ya, non PVC bag. Makanya memang yang paling sesuai dengan persyaratan dan obat injeksi itu adalah menggunakan wadah poli PVC atau polipropilen, polietilen atau polipropilen. Maaf, yang PVC yang menyebabkan income ya. Jadi income-nya itu dengan polivinil klorida, makanya sekarang tidak disarankan. Yang disarankan adalah jenis yang dari polipropilen atau polietilen. Nah, ini kompatibilitas diazepam dengan, tapi ternyata meskipun begitu ada juga ya. Yang ini kalau kita lihat, oh iya, kalau ini diazepam ini juga income-nya dengan PVC. Ini juga sama, obat-obat yang juga ternyata uh, tidak cocok ya dengan ini. Karena ada leaching, ada apa serbuk-serbuk atau bahan material plasticizer yang kemudian dilepaskan. Kemudian apa bedanya incompatibility dengan stability? Jadi kompatibilitas itu sebenarnya campur atau tidak campur atau menimbulkan reaksi atau tidak reaksi. Sementara kalau stabilitas itu adalah waktu yang mana obat itu apa namanya masih terjaga konsentrasinya sesuai dengan tertera ya di dalam wadah ya, sehingga sering disebut sebagai kadaluarsa. Tapi kalau stabilitas itu kadaluarsa ketika obat itu masih utuh ya, belum dibuka. Tetapi kalau masih kadaluarsa setelah obat itu dibuka ataupun tidak hanya dibuka bahkan tapi obat itu dicampur dengan obat lain atau obat itu kemudian di rekonstitusi atau obat itu mungkin di repackaging, maka itu sudah tidak lagi kita sebut sebagai waktu kadaluarsa, tetapi disebut sebagai beyond use date. Ya, jadi itu bedanya antara expired date dengan beyond use date. Kalau expired date berarti sediaannya masih belum diapa-apakan, masih utuh dari pabrik. Tapi kalau beyond use date itu pasca pembukaan, jadi setelah dibuka atau dimodifikasi. Kita tahu bahwa stabilitas itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, cahaya, suhu ya, dan penting juga kita memperhatikan bedanya stabilitas dan sterilitas. Kalau stabilitas itu fisikokimiawi, kalau sterilitas itu mikrobiologi ya. Di obat yang steril belum tentu stabil gitu ya, obat yang stabil juga belum tentu steril. Kalau sterilitas biasanya dipengaruhi oleh proses atau prosedur aseptik ya. Kalau stabilitas itu tergantung dari campur atau tidak campur tadi itu ya, ada reaksi income atau tidak gitu ya. Kemudian ada degradasi atau tidak terhadap lingkungan ya, tidak hanya dipengaruhi ada tidaknya income antar bahan, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan ya, yang mungkin kemudian menyebabkan reaksi obat itu sendiri dengan lingkungannya, perubahan reaksi ya, teroksidasi, terhidrolisis, apa reduksi dan sebagainya. Ini untuk untuk beauty jujur besok saja ya akhir-akhir saya jelaskan karena memang setiap tahun itu USP mengalami perubahan-perubahan dan saya sudah daftar untuk training USP Amerika ini awal Mei ya, awal Mei. Jadi saya akan menjelaskan beauty ini mungkin, tetapi awal Mei itu kan udah ya, udah nggak apa-apa ini semoga ini ya. Jadi eh beberapa kali ya sebenarnya 2000 ganti beberapa kali ya beauty
menurut USB ini 2014, 2008, kemudian 2014, 2019, dan 2021, 2023 ini berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Dan itu berdasarkan kategori kategorinya ya, berdasarkan kategorinya. Dan kategorinya ini yang terbaru itu karena itu tidak free akses ya, jadi saya nggak bisa akses, harus bayar. Itu USB itu harus bukanya itu mahal. Jadi ini saya daftar latihannya tapi baru ada di bulan Mei untuk yang versi baru 2023 ya, versi baru 2023. Tetapi prinsipnya yang perlu kalian pahami adalah bahwa kondisi semakin tidak steril, maka stabilitasnya semakin pendek, gitu ya. Semakin steril, stabilitasnya semakin panjang. Dan sterilitas ini dipengaruhi baik oleh bahannya, steril atau tidak, termasuk juga prosesnya, aseptis atau tidak, dan ruangannya aseptis atau tidak, gitu ya. Terus selain prosesnya juga di akhirnya itu disterilkan lagi atau tidak, itu juga akan memperpanjang, gitu ya, masa masa stabilitasnya. Jadi kalau sudah prosesnya steril gitu ya, habis itu disterilkan lagi di akhir, itu akan memperpanjang lagi durasi beyond use date-nya. Ini juga mengalami beberapa perubahan. Ini eh, kategori umumnya 2023 itu dibagi menjadi tiga nih, kategori 1, 2, dan 3. Prinsipnya adalah perbedaan pada apakah menggunakan clean room atau tidak, kemudian steril atau tidak, prosesnya aseptik atau tidak ya. Nah, untuk menyiapkan obat IV ini saya tadi sudah ditunjukkan ya obat-obatnya. Mungkin tambahannya adalah terkait alkohol swab, itu biasanya dipakai untuk sebelum kemudian mengambil atau mengeluarkan obat. Dan resourcesnya adalah crystal handbook and injectable dan two dimensional chart. Ini adalah contoh protokol pemberian obat IV yang yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur. Jadi ini biasanya hasil systematic review yang merangkum sebenarnya obat A dengan B ini income nggak sih gitu. Kalau I berarti nggak boleh dicampur, kalau C itu boleh dicampur gitu ya. Nah, ini macam-macam alat-alatnya ya. Saya kira kemarin sudah saya singgung juga di critical point ya, titik kritis dari alat-alat injeksi, alat-alat penyimpanan obat intravena. Ini ada siring atau SPET ya, kita juga menyebut SPET, ukurannya 1 sampai 60 mili. Yang penting kalian perhatikan, kita perlu menggunakan jarum suntik itu sekecil mungkin supaya tidak sakit ya. Nah, semakin besar maka semakin sakit. Tetapi kalau untuk volume itu tergantung dari eh, ukuran spet yang mana yang kita pakai, tergantung volume cairan yang akan kita siapkan ya. Jadi jangan sekali-kali menyentuh ya titik kritis yaitu pelanggar dan ya. Kemudian untuk ukur jarum ya, untuk ukuran jarum ini juga perlu dilihat ya, tergantung dari subkutan mana yang paling pendek, panjang, intramuskuler ya. Kemudian jangan pernah menyentuh bagian manapun dari jarum. Kemudian buka wadah jarumnya, buka pembungkus tanpa memegang bagian ininya. Kemudian setelah selesai jarum suntik harus dibuang ke wadah khusus ini. Wadah khususnya kuning biasanya. Kemudian volumenya seperti apa, kita memilih paling enggak ini 1,5 sampai 2/3 dari volume. Misalnya kita butuh mengambil obat 4 mili, berarti kita pakai spet 5 mili. Kita butuh mengambil obat 8 mili, berarti kita pakai spet 10 mili. Jangan sampai kita mengambil 4 mili pakai spet 10 mili, karena jadi akurasinya rendah. Jadi ya paling tidak itu kita menggunakan 1,5 sampai 2/3. Setengah sebenarnya masih terlalu sedikit ya. Harusnya 2/3 dari ukuran siring atau ukuran spet ya. Ya,
Untuk jenis PET-nya, ini untuk obat-obat yang berbahaya dengan yang biasa berbeda ya. Kalau yang tadi obat-obat yang ini biasanya pakai kayak gini aja ya, luar tip ya, namanya luar tip ini, kayak gini. Tapi kalau yang obat-obat sitostatika nanti ada pembahasan khusus itu luar lock. Luar lock itu bisa dikunci gitu ya. Jadi apa namanya kemungkinan untuk bocor atau netes itu kecil. Untuk vial kemarin titik kritis sudah dibahas ya. Titik kritisnya adalah penutupnya yang dari karet. Nah, ini biasanya dipakai untuk kita melakukan sesuatu atau modifikasi dalam vial itu biasanya kita bisa mengencarkan, bukan mengencarkan, melarutkan rekonstitusi, merekonstitusi atau mengambil ya hasil dari rekonstitusi tersebut. Kalau sudah dalam bentuk cairan ya berarti bukan rekonstitusi tapi langsung mengambilnya. Ini cara apa namanya pengambilannya ya. Ya, intinya nih perlu miring ya, 45 derajat ya untuk mencegah koring ya. Koring itu apa ya? Kayak bocor gitu ya, bocor pada bagian karet ya. Terus kalau memasukkan cairan sebaiknya nempel ding dulu ya, jangan langsung kena sebuk. Kalau langsung kena sebuk biasanya terus menggumpal gitu ya apa? Larutannya agak susah. Yang timbul buih dan sebagainya. Sebaiknya masuknya miring terus cairannya tuh dijatuhkan ke lewat dinding-dinding pelan-pelan sambil terus digojok, tapi digojoknya secara horizontal, bukan digojok vertikal. Ini juga begitu, pilih jarum terkecil ya, diameternya, kemudian nah, kita bisa memasukkan cara pengambilannya. Kalau mau aman ditarik dulu ya, ditarik dulu, dibuat muatan negatif dulu ya dari spet, kemudian dibalik vialnya baru mengisikan, terutama obat-obat sitostatika. Ya, untuk labeling saya kira obatnya ada, dosisnya, pasiennya, waktunya, rutenya, semua harus benar. Saya kira ini sering banget kita bahas, pada saat dispensing cycle juga sudah dibahas, intinya berikan informasi di label itu dengan sejelas-jelasnya supaya tidak ada kekeliruan pasien, keluar nama pasien, perlu diberikan ke bed yang berbeda, kemudian eh, apa namanya BUD-nya, kemudian jumlah obat, macam obatnya, jumlah obatnya, pelarutnya, konsentrasinya, supaya perawat yang memberikan obat itu menyadari, oh obat ini tuh pelarutnya ini, berarti nanti jangan diberikan sama-sama dengan obat yang impor. Termasuk juga kecepatannya, ya, mestinya juga ditulis untuk bisa mendapatkan dosis yang sesuai. Karena ganti kecepatan, dosisnya juga berubah. Oke, ya intinya selain itu adalah kondisi penyimpanan. Kalau memang harus disimpan, ya kondisikan penyimpanan yang benar-benar memberikan kondisi optimal penyimpanan sehingga beauty dan stabilitasnya tetap terjaga. Paling aman itu adalah avoid light, hindari cahaya, tetapi juga jangan dimasukkan ke dalam apa freezer ya. Kalau refrigerator kadang-kadang masih bisa ya. Ada beberapa obat yang masih apa, aman ya di refrigerator, tapi di freezer ada yang rusak ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi ini perlu perhatian ini ya. Bagaimana kita memberikannya, bagaimana seberapa lama ya. Kemudian juga dicampur atau tidak ya. Apakah obat itu rusak atau tidak, apakah pencampurannya itu menimbulkan reaksi tidak, BUD-nya ya, dan ini baik, terima kasih. Saya cukupkan dulu sampai di sini.